evaluasi dari dengan Bapak. Iya, siap kami bantu selagi kami bisa. Langsung saja deh. Oke. Nomor satu, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya. Kalau saya selaku pimpinan yang ada di SD Nahdlatul Ulama ini, kita melalui evaluasi ya kan, evaluasi lingkungan, evaluasi individu dari seorang pemimpin, seorang pendidik, kemudian evaluasi manfaat, kemudian dampak positif, dampak negatif, itu kami selalu melakukan evaluasi. Sehingga dari evaluasi itu ditemukan data-data yang mungkin ada penyimpangan di dalam dilema etika tadi ya. Nah, dengan data seperti itu, ketika menemukan data dan kita tahu sumber-sumbernya, penyebabnya terjadinya dilema etika ini, sehingga kami akan mudah untuk menemukan solusinya. Yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya, kan setelah dievaluasi tadi kan kita mengidentifikasi dari permasalahan-permasalahan yang ada. Nah, di situ dilihat fungsinya apa. Untuk sekarang itu mana yang perlu kita dahulukan, maka kita susun dari identifikasi tadi, kita susun skala prioritasnya. Jadi yang menjadi prioritas yang sesuai dengan keadaan sekarang itu yang kita utamakan. Dan langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Anda lakukan selama ini? Untuk langkahnya yaitu kami selaku kepala sekolah SD Nahdlatul Ulama itu sangat unik, memang unik. Langkah-langkah yang perlu saya lakukan, ada kegiatan yang khususnya itu mungkin tidak dimiliki oleh sekolah lain, yaitu kami mempunyai langkah atau teknik melalui cara itu ta'aruf, ya, ta'aruf dengan melalui pendekatan ta'aruf, ya. Kenapa melalui pendekatan ta'aruf? Karena di dalam langkah-langkah pendekatan ta'aruf itu ada langkah perkenalan, langkah persahabatan, kemudian langkah tabayun, dan juga langkah islah. Jadi kita melakukan perkenalan itu untuk mencari penyebab-penyebab dari permasalahan tadi seperti apa, kan gitu kan. Setelah itu kita masuk sebagai sahabat di situ, yaitu lebih ke dalamnya, sehingga kasus-kasus itu bisa kita peroleh dengan mudah, sehingga kami nanti menemukan konsep permasalahannya harus diselesaikan dengan cara yang seperti apa. Nah, seperti itu. Kalau sudah menemukan konsep-konsepnya dan cara penyelesaiannya, kami bawa ke langkah tabayun. Nah, di langkah tabayun ini maka kita akan menemukan suatu kesepakatan bersama, dan tadi ada sekolah prioritas ya, kesepakatan bersama yang nantinya tidak memberi beban kepada yang lainnya, dan saya selaku kepala sekolah tidak memposisikan diri sebagai kepala sekolah, tetapi sebagai moderator mereka. Jadi tidak oh ini kepala sekolah harus diterus seperti ini, tidak, tapi kita gali dari mereka untuk menemukan suatu kesepakatan bersama. Nah, akhirnya kalau sudah sepakat ya, akhirnya terjadi islah. Islah ini adalah kita jalankan bersama. Bila kita sudah menemukan permasalahan yang memang jadi prioritas utama, oh ini Bu, kita sepakati seperti ini. Nah, maka kita jalankan bersama-sama dengan komitmen, dengan tanggung jawab bersama-sama. Jadi Bu, selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, yang saya anggap positif itu tadi, karena saya dalam mengambil semua keputusan apapun itu yaitu melalui tabayun tadi, musyawarah. Apa itu musyawarah? Yang kelima yaitu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya ya. Walaupun kami anggap selama ini di SD Unggulan itu berhasil ya di dalam mengambil segala keputusan yang ada, tetapi juga tidak lepas dari tantangan-tantangan yang ada. Tantangan yang terberat bagi kami yaitu bila ada 20 atau sampai 25% guru ya atau pendidik yang tidak mau atau yang belum menjalankan hasil tabayun yang ada. Kemudian tantangan yang kedua adalah bila ditemukan suatu permasalahan yang tidak cukup diselesaikan dalam waktu singkat, maka kami membutuhkan waktu panjang selama 1 minggu atau sampai berbulan-bulan. Ya, selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Mungkin apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang akan Ibu lakukan? Oke. Ya itu tadi sudah kita jelaskan bila ada permasalahan ya dari identifikasi tadi, dari evaluasi yang ada. Nah, kalau permasalahan itu ringan ya misalkan ya, dan saat itu bisa kita selesaikan, ya saat itu kita selesaikan. Tidak harus membutuhkan tempat khusus. Di tempat kejadian pun kita bisa menyelesaikan, ya kan? Kalau sudah selesai ya sudah, kita tidak akan berpanjang-panjang, selesai kan gitu kan. Tetapi kalau membutuhkan waktu yang panjang seperti tadi, kami punya tempat atau punya jadwal khusus yaitu di hari Sabtu yang kita beri nama fun klinik untuk pendidik.
Jadi bisa saya laksanakan secara individu dan juga bisa saya laksanakan secara klasikal dengan tabayun yang ada tadi. Jadi tergantung kasus. Iya, kasus yang kita temukan. Apakah seorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Oke. Faktornya. Ya, karena lembaga SD unggulan Nahdlatul Ulama ini ada lembaga NU. Ya. Berarti otomatis kita punya program. Salah satu program unggulan kita adalah karakter Ahlussunnah wal Jamaah. Di dalam karakter Ahlussunnah wal Jamaah itu menuntut anak-anak untuk berkarakter, ya, berkarakter beradab. Nah, otomatis kalau anak-anak bisa berkarakter beradab, gurunya atau pendidiknya harus beradab. Nah, di adab itu kalau NU unggah-ungguh itu masih ada. Kalau orang Jawa itu unggah-ungguh itu masih ada. Bagaimana yang muda itu menghormati yang tua menghargai yang muda. Jadi ketika ada suatu permasalahan, otomatis yang tua ini akan memberikan masukan itu secara enggan, secara wibawa. Nah, sedangkan yang muda tadi ketika memberikan pendapat, otomatis dia tidak, egonya tidak begitu ditanggalkan, sehingga menyinggung perasaan yang tua. Kan itu. Jadi saling menjaga, saling merendahkan egonya masing-masing, sehingga nanti akan ditemukan suatu kesepakatan bersama. Itu sih indahnya dan mudahnya saya untuk menyelesaikan kasus ini. Tanyakan ke Edwan saya. Iya, harus langsung NU, harus NU kan gitu kan. Ya, makanya bangga saya di sini ya kan, karena guru-gurunya juga ada punya bagus kan gitu ya kan. Iya. Ibu, dari semua hal yang telah Jenengan sampaikan, pembelajaran apa yang dapat dikutip dari pengalaman Ibu mengambil keputusan di etika selama ini? Ya kalau pengalaman dari hasil semuanya ya sudah terjelas di dalamnya tadi kan ya. Khususnya saya selaku kepala sekolah itu memang cepat terselesaikan karena kita selesaikan dengan tabayun, dengan musyawarah. Terjadi harmonis antara yang itu tadi, suasana di dalamnya itu betul-betul harmonis gitu. Sampun Ibu matur saya doa saya hari ini dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Dea. Waalaikumsalam Bu Lia. Mau sedikit wawancara dengan jenengan terkait pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Kan Bu Dea sebagai kepala sekolah di TK Muslimat NU nggih. Iya. Jadi ada beberapa pertanyaan Bu yang saya tanyakan, mohon berkenan menjawab nggih. Pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kalau di sekolah untuk dilema etika kami selesaikan bersama bermusyawarah. Dengan musyawarah Ibu nggih. Kemudian pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bu? Kalau sama-sama mengandung nilai kebajikan, kita pilih yang lebih dominan atau yang lebih baik yang mana? Gitu. Dari dua permasalahan tadi. Dipilih yang dominan gitu. Tiga Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bu Dea lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Kita musyawarahkan bersama. Kalau dalam musyawarah itu tidak mencapai mufakat, kita lakukan voting. Gitu. Hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang saya anggap efektif, kita cari solusinya dengan bertanya ke satu persatu dulu, baru kita tahu permasalahannya tadi, jawaban dari permasalahan tadi. Dalam artian mencari latar belakang kenapa nih, sebab-sebabnya gitu nggih. Terjadi seperti itu. Ya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Pasti ada tantangannya kan Bu, apa saja? Tantangannya jika yang bersangkutan itu lebih tua dari saya, nah itu, dan dia katakannya berkompeten, itu saya agak sedikit canggung kalau mau memberi keputusan. Apakah Anda memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika?
Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Langsung saya selesaikan. Oke. Saya ambil keputusannya dan tadi kita jadwalkan, misalkan dilemanya itu agak sulit ya kita istilahnya intinya kita beritahu dulu dalam inti dari permasalahan tadi. Kalau memang saya tidak bisa mengambil keputusan, baru saya bertanya dengan yang lebih tua untuk menyelesaikannya tadi, baru kita jadwalkan lagi untuk penyelesaiannya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang membantu, Bu? Yang membantu ya teman sejawat itu yang istilahnya yang lebih yang saya sungkani atau gimana itu, yang tahu lebih tinggi dari saya. Kayaknya ada hubungannya dengan peserta didik, Bu. Siapa yang Kalau ditanyakan? dia guru kelasnya, Guru kelas, Ya. mungkin wali murid juga, muridnya, gitu. iya saya tanyakan. Kemudian dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Dari hal yang saya petik dari hal semacam itu, saya akan lebih mempelajari dilema etika pada anak-anak agar dapat terselesaikan dan tidak terjadi permasalahan-permasalahan tadi. Jadi kasus terselesaikan dengan baik. Terima kasih Bu Dea, sudah terjawab semua pertanyaan yang saya tanyakan. Semoga bisa bermanfaat bagi saya dan jenengan. Matur nuwun, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam